Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausy Dasra Mauli, NPM 1911010322. Di sini saya akan menjelaskan materi proposal yang berjudul tentang implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak di SMP 26 Krui. Dosen pembimbing Ibu Richa Putri Aprilia MPD. Bab pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Jadi pendidikan Islam di sekolah itu untuk membina ataupun membentuk sikap serta perilaku keberagaman siswa itu sendiri. Pendidikan Islam tidak sebatas mengajarkan ilmu tentang kepercayaan, namun juga membuat karakter sopan santun pada setiap individu. Jadi hal ini sebagai tantangan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 26 Krui. Karena basic siswa di SMP lebih cenderung ke umum. Inilah menjadi daya tarik buat diteliti perihal bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak pada setiap individu. Meskipun basic berasal dari SMP cenderung ke umum ataupun awam. Jadi hal ini tidak sebagai suatu halangan untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Melalui pembelajaran pendidikan agama Islam bisa dijadikan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai individu yang jauh lebih baik. Yang B, fokus penelitian. Berdasarkan dari latar belakang di atas, fokus penelitiannya adalah implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak di SMP Negeri 26 Krui. Yang kedua, dampak dari implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak di SMP Negeri 26 Krui. Yang C, rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang dan juga fokus penelitian, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlak pada siswa di SMP Negeri 26 Krui. Yang kedua, bagaimana dampak dari implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak di SMP Negeri 26 Krui. Yang D, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak di SMP Negeri 26 Krui tersebut. Dan yang kedua, tujuannya yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak dari implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak di SMP Negeri 26 Krui. Yang E, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Kalau secara teoritis, penelitian ini bisa menambah keilmuan tentang implementasi pembelajaran pendidikan Islam dalam membentuk akhlak di SMP Negeri 26 Krui. Sedangkan secara praktis, kalau untuk sekolah, itu manfaatnya bisa menjadi motivasi sekolah untuk bersama-sama membimbing dan memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Sedangkan manfaat untuk peneliti bisa menambah wawasan dan mengetahui bagaimana peneliti khususnya dalam menerapkan pendidikan karakter. Sedangkan manfaat bagi guru itu dapat menjadikan kontribusi dalam menerapkan pendidikan karakter sehingga peran guru akan berusaha lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat bagi siswa dapat termotivasi agar mempunyai karakter ataupun akhlak yang baik terhadap orang tua dan juga sesama. Yang F, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ati Ulfah Adawiyah dengan judul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Masa Kini.
Jadi hasil penelitiannya membahas tentang peran orang tua dalam pendidikan karakter anak masa kini, dan bagaimana orang tua mendidik anak yang semakin menurun tata kerama kehidupan sosial dan etika dalam praktik kehidupan. Jadi persamaannya penelitian ini dengan yang akan diteliti itu adalah sama-sama membahas karakter. Perbedaannya dengan peneliti yang lain, melakukan penelitian itu di sekolah umum, sedangkan penelitian ini dilakukan di keluarga. Bab yang kedua tentang landasan teori. Jadi implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam itu merupakan suatu perjuangan akidah Islam pada anak didik sebagai generasi Islam untuk memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam dan bersedia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam setiap waktu, kapanpun dan dimanapun ia berada. Jadi implementasi pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak di siswa di SMP Negeri 26 Kroy. Implementasinya ini tentu saja menjadi usaha yang nyata untuk membentuk akhlak siswa. Karena agama Islam merupakan penerapan pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah itu melalui pendidikan agama, yaitu usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman subjek didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itu. Bab yang ketiga tentang yang pertama metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu menggunakan desain studi kasus, yaitu penelitian difokuskan pada satu fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan karakteristik kualitatif, menggunakan latar kealamian ataupun natural setting sebagai sumber data langsung, dan peneliti sendiri merupakan kunci penelitian, merupakan sumber utama perjalanan penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang mana peneliti bertujuan untuk mempelajari intensif mengenai unit sosial tertentu, yaitu individu, lembaga, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, kasus yang diamati tentang implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak di SMP Negeri 26 Kroy. Selanjutnya, waktu penelitian. Jadi dilaksanakan penelitian ini dari 5 November 2021 sampai 7 Januari 2022. Objek penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam, kepala sekolah, dan siswa-siswi negeri 26 Kroy. Penyajian fakta dan data penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi orang berperan dalam observasi atau partisipan dan observation, wawancara mendalam serta dokumentasi. Jadi teknik tadi dipergunakan peneliti karena fenomena akan bisa dimengerti makna secara baik apabila peneliti melakukan hubungan dengan subjek penelitian di mana kenyataan ataupun fenomena tersebut. Dan di samping itu, untuk melengkapi data diperbolehkan dokumentasi. Jadi pengumpulan data ini dilakukan menggunakan ada 3, yaitu yang pertama wawancara. Jadi wawancara itu metode pengambilan data menggunakan wawancara ataupun menanyakan kepada guru atau siswa, kepala sekolah gitu. Dalam melakukan wawancara ini tanya jawab berhadapan muka dan menggunakan arah dan tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua observasi.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini merupakan sebagai pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan yaitu observasi partisipasif sebagai peneliti ikut serta dalam asal data selama aktivitas penelitian berlangsung. Observasi partisipasif merupakan observasi yang dilakukan sang peneliti yang berperan sebagai anggota dan juga berperan di kehidupan objek penelitian. Yang ketiga, teknik dokumentasi. Jadi dokumentasi ini catatan insiden ataupun kejadian yang telah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk tulisan itu contohnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambaran, contohnya foto, sketsa, dan lain sebagainya. Teknik ini itu untuk melengkapi dan juga mendukung hasil dari wawancara dan juga observasi yang sudah dilakukan. Jadi dokumen yang berbentuk tulisan yang berisi tentang profil sekolah SMP Negeri 26 Krui dan dokumen gambar tentang aktivitas siswa di sekolah tersebut. Inilah penjelasan dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.